Oke, kali ini kita bakal nge-lab dual EIGRP. Artinya ada EIGRP yang jalan di IPv4 dan juga di IPv6. Nanti kita bakal punya 3 buah router 1, 2, dan 3. Masing-masing di router ini kita berikan dia IPv4 dan juga IPv6. Dengan konfigurasi IP yang sesuai dengan yang di topologi ya, yang ini ya. Nah, di tiap router ini juga kita kasih interface loopback. Kita kasih nama loopback 0 dan juga diberikan IP address sesuai dengan yang di topologi ini. Ya, router 1 IP-nya 1.1.1.1/32 dan juga IPv6-nya. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita konfigurasi terminal, lalu kita kasih nama dulu deh. Hostname-nya ini R1. Kemudian kita kasih di IP address sesuai dengan topologi yang tadi. Kita masuk ke interface 00, Ethernet 00. Lalu kita berikan IP address 12.12.12.1 dengan /24 alias 255.255.255.0. Lalu kita berikan lagi IPv6 address. IPv6 address IP-nya adalah 12.1/1/64 sesuai topologi yang tadi. Enter, selesai. Kita berikan IP address-nya, lalu kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Oke, selesai untuk interface Ethernet 00-nya. Kemudian kita buat interface loopback 0. Interface loopback 0. Lalu kita berikan juga IPv6 address dan IPv4 address. Kita mulai dengan IPv4 dulu. 1.1.1.255.255.255.255. Oke. Lalu kita berikan juga IPv6 address-nya. IPv6 address 1.1/128. Oke, selesai untuk pemberian IP address di router 1. Kemudian kita berikan lagi IP address di router 2. Kita pindah ke IOU 2. Seperti biasa, kita configure terminal. Kita ubah dulu namanya jadi R2. Lalu kita berikan, kita masuk ke interface-nya dulu dan berikan IP address 12.12.12.2 255.255.255.0. Lalu berikan juga IPv6 address 12.2/64. Oke, kemudian kita aktifkan juga dengan perintah no shutdown. Kita pindah ke interface yang di sebelahnya. Kita ke interface Ethernet berapa tadi? Coba lihat topologi dulu. 0001. Berikan lagi IP address 23.23.23.2. Pokoknya tiap di router 2 ujung belakangnya 2. Itu aja ya. Kita berikan juga IPv6 address 232/64. Kita jalankan lagi no shutdown. Dan jangan lupa di R2 ada 3 buah interface. Satu lagi adalah interface loopback. Back 0, berikan IP address-nya di router 2 berarti 2222.255.255.255.255 dan IPv6 address-nya juga ada ya 22/128. Oke, selesai di R2, kita pindah lagi ke router 3. Sekarang ini kita masih konfigurasi dasar ya, hostname dan IP address-nya. Interface Ethernet 00, masukkan IP address-nya 255.255.255.0. IPv6 address juga 23/64. Kita aktifkan no shutdown. Lalu di R3 juga kita tambahkan interface loopback 0. Berikan lagi IP address-nya 3333
255.255.255.255. Juga IPv6 address 33.128/64 aja deh yang ini ya. Selesai konfigurasi dasar di semua router. Kita balik ke router 1. Sekarang kita mulai masuk ke konfigurasi EIGRP-nya. Kita bisa gunakan perintah router EIGRP. Kita mulai dengan 1 dulu. Lalu berikan perintah no auto summary. Biar nggak auto summary. Kemudian kita advertise network 12. Network yang kita punya 12.12.12.0. Berapa digit itu? Satu lagi. Kemudian network satu lagi. Network yang loopback-nya 1111. 00000. Lalu kita ke EIGRP-nya IPv6. Kita mulai dulu dengan IPv6 unicast routing. Baru kita berikan IPv6 router EIGRP 1. Kita set dulu router ID-nya 1111. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Lalu kita ke interface Ethernet 00. Kita aktifkan di sana IPv6 EIGRP 1. Kita ke interface loopback-nya lagi. Kita berikan juga di sana IPv6 EIGRP 1. Selesai di R1. Kita pindah lagi ke router 2. Di sini. Kita berikan dulu EIGRP di IPv4-nya. Router EIGRP 1. Disamakan dengan di router 2 tadi. Di router 1 tadi ya. Kemudian sama no auto summary dulu. Lalu kita advertise network yang dipunya di router 2. 12.12.12.0, 000 dan 123 dan 4. Lalu router 2 juga punya network 23, 0, 0. Juga dia punya networknya loopback-nya 2222, 0 dan 0. Baru kita pindah ke IPv6 lagi ya. Kita ke IPv6. Kita mulai dengan mengaktifkan unicast routing. Lalu kita berikan IPv6 router EIGRP 1. Lalu berikan lagi router ID-nya. Router 2 kita kasih 222 aja. Jangan lupa di no shutdown. Lalu kita ke interface yang aktif di router 2, interface Ethernet 00 dulu. Kemudian kita daftarin dia ke EIGRP tadi. IPv6 EIGRP 1. Lalu kita ke interface Ethernet 01. Ini yang connect ke router 3. Ini juga kita daftarin ke IPv6 EIGRP 1. Dan terakhir di interface loopback. Kita daftarin juga ke IPv6 EIGRP 1. Selesai di router 2. Kelihatan di sini dia sudah new adjacency dengan router 1 tadi ya. Karena dua buah router ini sudah menjalankan EIGRP. Kemudian kita pindah ke router 3. Tadi konfigurasi dasar sudah sama. Sekarang kita konfigurasikan EIGRP-nya dulu. Kita mulai dengan router EIGRP 1. Jadi kita mulai dengan routing EIGRP di IPv4. Lalu no auto summary. Kemudian kita advertise network
yang dipunya di router 3 adalah network 23.23.23.0 dan juga network loopback-nya adalah 3333 0 0 0 dan 0. Selesai di router EIGRP IPv4-nya. Kemudian kita ke EIGRP IPv6. Kita gunakan perintah IPv6. Kita aktifkan dulu unicast routing. Baru kemudian kita masuk ke IPv6 router EIGRP 1. Berikan lagi router ID-nya. Router 3 kita kasih 333. Lalu aktifkan no shutdown. Dan kita daftarkan di router 3 dia ada jalan di interface Ethernet 00. 00. Kemudian ini kita daftarin ke IPv6 EIGRP 1 tadi. Router 3 juga jalanin loopback. Maka kita daftarin juga ke IPv6 EIGRP 1. Nah, kelihatan di sini ini juga sudah adjacency antara router 3 dan router 2 nih. Ya, naik boundnya yang ini. Oke. Pada EIGRP v6 ini, yang ini ya IPv6 EIGRP. Di sini diperlukan untuk setting router ID. Ini perlu di-set secara manual dan juga no shutdown dalam proses EIGRP 6-nya untuk mengaktifkan routingnya. Jadi itu memang perlu di-set. Oke, coba kita balik ke router 1 dulu ya. Kita mulai verifikasi di router 1. Pertama kita bisa cek dulu routing table-nya. Do show IP route. L ini lokal ya, L lokal, C connect. Harusnya ada yang EIGRP dynamic. Ini belum ada ya. Oke. Coba lihat lagi yang di router 2. Do show IP route. Di sini juga belum ada. Router 3 do show IP route. Juga belum ada ya. Kita lihat di R1 tadi ke ping 3333. Ini buat ngeping ke router 3. 0%. Coba kita cek di atas. Ya, oke, loopback. Ini not summary. Oh, ini ya. Coba kita hapus dulu. Kita ke router EIGRP 1. Kita no network berapa tadi? 12 0 ya. 12 0. Juga kita hapus yang Oke, itu aja. Baru kita kasih network yang 12 1 di sini, router 1. Coba kita cek di router 2. Router 2 kayaknya sama nih. Ya, ini juga ya. Kita ke router EIGRP 1. EIGRP 1. No network 12 0. No network 2323 0. Tapi kita kasih dia network 12 2. Karena dia router 2 dan 2323 2. Karena dia router 2. Kalau yang tadi, oke. Sekarang kita ke router 3-nya. 3 juga sama, router EIGRP 1. Kita no network dulu, kita hapus dulu yang 23 0.
Oke, kita advertise ulang networknya 23 di router 3 ya. Oke, coba sekarang kita cek. Kita kembali ke router 1. Kita cek dulu do show IP route. Flag D ini menandakan dia punyanya EIGRP. Yang mana aja ya, dari 222 ya, artinya punya router loopback di router 2, juga 333 artinya ini loopback di router 3, dan 23.23.230 ini link antara router 2 dan router 3. Dan informasi routingnya udah masuk melalui EIGRP routing. Kalau udah masuk gini, maka harusnya kalau kita ping ke router 3 itu udah jalan. Success rate-nya 100%. Ini untuk yang IPv4 nya. Kemudian coba kita cek yang IPv6 nya juga. Kita do show IPv6 route. Lihat di sini untuk EIGRP flags-nya adalah D. Mana D? Coba kita lihat EIGRP C connect, L lokal, static, ya D connect, D EIGRP. Di R1 tadi ya loopback-nya IPv6 loopback, kemudian IPv6 loopback di R3, tadi di R2 nih, di R3 lagi, juga link 23 antara router 2 dan router 3. Flagnya juga D. Ini kalau kita tes ping juga 3 router 1 ke router 3, maka sini juga sudah berhasil. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Router ini semuanya udah jalan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.